Assalamualaikum, kembali lagi di video pro akhir pekan. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menambal plafon yang bolong seperti ini. Bagaimana caranya? Saksikan terus video ini sampai habis ya. Ya, ini bahan-bahan yang digunakan untuk menambal plafonnya ya. Pertama, plafon yang sama jenis. Kali ini kita menggunakan plafon gypsum 9 mm karena sama dengan plafon yang dipasang sebelumnya. Kemudian itu ada kayu 3 biji. Kayu itu adalah digunakan untuk membuat tempat si plafon ini, si tambalan ini disekrup ya. Nanti bagaimana, saksikan terus ya videonya. Kemudian itu ada skrup gypsum atau drywall screw yang warna hitam agak panjang. Kemudian ada visor dengan skrup untuk visor. Habis itu ada joint tip yang bulat, dan itu adalah tepung gypsum atau kornis, orang bilang kornis. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk menambal plafonnya. Ya, kalau ini adalah alat-alat yang saya gunakan untuk menambal plafonnya. Pertama, itu ada paling ujung kiri, itu adalah hammer drill, cordless hammer drill. Nggak perlu yang cordless, pakai yang berkabel juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini cuman mempermudah dalam memegangnya dan dalam menggunakannya, karena tidak harus mengurus kabel-kabel yang panjang. Kedua, itu adalah impact driver, itu untuk menyekrup nantinya. Kalau yang ini jigsaw adalah untuk memotong dari kayu-kayu tadi, kayu sisa tadi. Ini kapi untuk mengaplikasikan tepung gypsumnya nanti untuk finishing. Itu adalah mata bor yang 6 mm untuk visor 6 mm. Ini ada cutter dengan gergaji besi untuk memotong gypsum, dan ada alat ukur, itu penggaris dengan pensil untuk menandai. Ini alat-alat yang saya gunakan dalam pengerjaannya. Oke, sekarang kita masuk ke cara pengerjaannya ya. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita men-tracing berukuran dari papan gypsum yang akan kita tambal ya. Jadi seberapa besar yang harus kita potong ya. Ini dari sini ya, kita sudah tracing. Ini bagian mana yang akan kita potong. Ini sama dengan lebarnya ya, tapi panjang si tambalannya masih lebih panjang dari yang seharusnya. Nanti kita potong setelah ini dipotong ya. Setelah itu dengan pensil, dengan penggaris, dengan cutter kita garis, kita skor ya, atau kita robek bagian luarnya untuk nanti dia dipotong ya. Nah, setelah itu kita menggunakan ini, kita tusuk saja. Kita patahkan, lepas semuanya ya. Oke, terus tambahan ya, ini tang, karena kita mau ngelepas skrup yang terpasang sebelumnya. Sekarang kan biasanya kan kita tinggal pakai obeng aja, tapi kan ini kan sudah ditutup dengan tepung gypsum sebelumnya, jadi kita nggak usah pakai obeng, jadi kita putar pakai tang ya. Tuh, langsung hancur, lepas, karena dia sudah keropos juga yang di bagian sini dengan bagian sini, karena basah sebelumnya dia sudah keropos. Ya, sepertinya sudah lepas. Sekarang ini ya, kita masih membutuhkan ini sebagai referensi. Tapi kalau misalnya ini sudah laku sekali, dipatahkan, karena kita akan menggantinya. Bagian ini dengan bagian ini akan kita ganti dengan kayu, bekas kayu yang saya siapkan tadi. Ya, setelah seperti ini. Ya, ini tadi kan kita potong sesuai dengan lebarnya gypsum ini kan. Kita coba masuk ya, masuk semuanya. Sekarang berikutnya adalah kita men-tracing atau kita memotong ukuran gypsum tambalannya ke panjang akhirnya. Jadi kita tandain di sini bagaimana dia nyangkutnya. Sudah kita tandain, kita potong di bawah ya. Ya, ini tadi sudah kita tandain ya. Kita tandain tadi di sini. Kita tarik garis. Walaupun ininya dipotong lebih kecil, nggak apa-apa ya, karena nanti akan di kornis atau seperti di dempul gitu, jadi nggak gitu bermasalah. Setelah itu kita potong gypsum ya. Cara potong gypsum standar ya, menggunakan cutter, disobek dulu istilahnya bagian kartonnya 2 kali saya biasanya, lalu bisa dipatahkan. Nah, patah.
dengan ini sama, kita potong karton di belakang ini ada karton lagi ya. Kita motong ini yang karton itu sekarang. Sudah terpotong, kita coba lagi. Kita coba apakah ini masuk atau enggak ya. Kalau misalnya nggak masuk, kita trim lagi. Kalau sudah pas ya sudah pas artinya. Oke, ya di bagian sini ada nyangkut sedikit. Ini kita membersihkan bekas kornis yang lama atau tepung gipsum yang lama yang menempel di dinding, yang masih menempel di dinding ya. Kalau dilihat di sini masih nyangkut sedikit. Nah, ini lebih mantap. Harusnya seperti ini posisinya ya. Ini agak nyangkut sedikit, nanti kita bisa diamplas, dihaluskan sedikit lagi. Kalau ngamplas gipsum pakai masker ya. Ukurannya sudah pas ya. Sekarang langkah berikutnya adalah kita membuat tempat untuk plafon yang tambalan ini disangkutkan. Bisa dilihat di sini kan sudah karatan, yang di sini sudah karatan, yang di sini tidak ada ya, yang bagian ini sisi sini tidak ada di atasnya. Kalau di sini masih ada ya, ini masih ada tempat menyangkutnya. Jadi sekarang kita akan bikin di 3 sisi ini tempat untuk dia menyangkut. Pertama kita ukur dulu masing-masing panjangnya, baru nanti saya lihatkan bagaimana caranya. Ya, ini dia kayunya yang akan kita gunakan. Untuk sisi panjang dia membutuhkan 45 cm ya. Jadi untuk yang di dinding satu, untuk yang di atas plafon satu ya. Jadi kita tandain 45 cm. 45 cm sini, 45 cm di sini. Dengan yang bagian lebar yang itu juga dia butuh 28 cm. Kalau 28 cm ini sudah pas, tidak perlu dipotong. Ya, sekarang kita tandain yang harus dipotong. Batas yang sudah ditandain, ini kita potong dulu dengan menggunakan jigsaw. Potongan ini nggak harus akurat ya, yang penting dia masuk di tempatnya nanti. Untuk 2 kayu ini akan ditempelkan ke tembok, jadi kita bolongin dulu untuk tempat skrupnya ya. Ya, kemudian saya masukkan skrup. Pastikan dia agak lewat sedikit ya, supaya dia tertanda di tembok nantinya. Ya, itu dia, semuanya sudah di skrup di ujungnya. Sekarang nanti kita tandai di atas, lalu kita bor ke tembok, baru kita masukin visor, baru kita skrup ini ke dindingnya. Ya, ini posisi kayunya nanti ya. Sekarang kita pukul dulu supaya berjejak. Setting ke hammer drill ya. Ya, itu udah lubangnya sudah. Sekarang kita masukin visornya ya, visor 6 mili yang ini. All Tool is a Hammer by Adam Savage. Tambahan lagi palu ya, lupa tadi di awal. Tempat dudukan sini, dengan sini udah dipasang. Sekarang tinggal kita pasang di bagian sini ya. Jadi ini dia lebarnya lebih kurang mungkin 5 cm ya, jadi 2,5 cm-nya kita akan masukin di bawah sini, dengan 2,5 cm-nya lagi akan keluar ke sini ya. Jadi seperti ini posisinya, lebih kurang seperti ini. Sekarang kita skrup dari bawah, jadi kita skrup dari bawah sini masuk ke plywood yang di atasnya ya. Pastikan si kepala skrupnya di bawah dari permukaan gipsumnya. Panas. Saya megang skrup di atasnya. Ya, sudah seperti ini. Semua sisinya sudah ada yang memegang untuk si tambalannya. Sekarang kita pasang tambalannya ya. Sisinya dari sini tadi, seperti tadi yang sudah kita coba. Oke, masuk ya. Sekarang kita skrup ke atas. Ini ditahan pakai kepala dulu. Ya, sebelum saya skrup, saya kasih tahu 2 kayu ini sebenarnya tidak harus dipasang ya. Ini dipasang karena yang bagian sininya sudah karatan. Jadi besi yang lama sudah karatan karena bocor sebelumnya. Jadi otomatis saya bikin tempat baru untuk skrupnya memegang ya. Jadi ingat itu nggak harus. Sekarang kita taruh pasangnya. Ya, tahan pakai kepala dulu sementara. Oke, masuk semuanya.
Hati-hati ya kalau menggunakan impact driver seperti ini, gampang sekali tembus di gypsumnya, jadi gasnya lambat-lambat ya. Oke, selesai, sudah tertambal. Sudah ketambal semuanya. Sekarang adalah bagian finishing. Ini hanya dipersiapkan untuk dicat kembali ya. Saya tidak mengecatnya hari ini. Ya, untuk finishing tadi untuk persiapan finishing ya, bukan finishing karena finishing itu dicat akhir ya. Untuk persiapan finishing tentu kita harus menutup bagian-bagian celah-celahnya dengan bagian bekas mata skru. Jadi itu kita menggunakan ini. Ini sih orang bilang, ada yang bilang tepung gipsum ya, tepung gipsum atau cornice ya. Sekarang kita campurkan. Saya nggak tahu campuran aslinya, yang jelas dia dikasih, saya nggak tahu seberapa butuhnya maksudnya. Yang jelas dia dikasih ini, lalu diberikan airnya sedikit saja, sampai dia berbentuk, nanti setelah kita campur, kita aduk sampai dia berbentuk seperti, apa namanya, seperti dempul gitu, lunak-lunak gitu. Nah ini airnya udah cukup ya, sekarang kita tinggal meratakannya. Ya, campurannya lebih spektakuler seperti itu. Konsistensinya dia tidak terlalu padat, tidak terlalu kental, dan tidak juga terlalu lunak ya. Sekarang kita aplikasikan ke plafon tambalan tadi. Saya lebih suka menggunakan kapi plastik ya, yang seperti ini, daripada kapi besi ya. Setelah rata seperti ini, kita berikan ini jointed namanya ya, supaya sambungan antara plafon dengan plafonnya lebih kuat ya, dan tidak gampang patah, tidak gampang retak, retak. Ya, ini pengaplikasian pertama sudah selesai ya. Kita tunggu ini lebih kering, baru kita aplikasikan cornice yang kedua. Oke, ini sudah lebih rata. Nanti kita lihat ke depan lebih dekat ya. Ya, ini dia hasil dari pengaplikasian cornice yang pertama setelah ditambal ya. Celah di sini sudah ditutup ya. Yang ini kurang, cornice-nya kurang, dan di bagian sini kurang ya. Tapi yang sini sudah semua, yang bagian tambalannya udah. Sampai sini, ini belum rapi sekali, memang belum rapi sekali. Nanti kita amplas sedikit, kita aplikasikan yang kedua. Oke. A few moments later. Ya, ini udah kering ya. Jadi sekarang sebelum kita aplikasikan cornice yang kedua, kita amplas dulu ya. Oh ya, kalau ngamplas pakai masker ya. Jangan seperti saya. Lakukan seperti yang saya bilang, jangan seperti yang saya lakukan. Oke, udah halus. Kita bikin campuran cornice-nya lagi. Ya, sekarang kita aplikasi yang kedua. Yang kedua ini sebaik mungkin, serata mungkin, sehalus mungkin ya. Ya, ini dia hasil tambalan dari plafonnya. Gimana, nggak susah ya untuk menambal plafonnya sendiri. Ini sebelum plafon ini ditambal, kalau misalnya plafonnya rusak karena bocor, jangan lupa dibetulkan dulu di atas ya. Saksikan video saya sebelumnya di mana saya mencoba menambal dari dinding yang retak supaya dia tidak bocor. Dan semula dia tidak bocor lagi. Jadi ini sekarang tinggal dia menunggu kering, lalu diamplas halus dan siap untuk dicat lagi. Hari ini tidak saya cat langsung karena masih ada pekerjaan yang lain supaya dia dicat sekaligus. Ya, sekian saja video dari saya. Bila bermanfaat atau Anda menyukainya, boleh di like dan di share. Dan kalau ada salah atau ada tambahan, boleh di komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe untuk video-video berikutnya. Terima kasih.